Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Syakola Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan ini kami akan berbagi sedikit ilmu makroekonomi dengan judul Uang dan Inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Keinginan berlebihan dari kelompok masyarakat menyebabkan permintaan bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, turunnya nilai tukar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing atau depresiasi. Yang kedua, inflasi di luar negeri. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan permintaan barang produksi, membuat pemerintah akan menaikkan harga produksi. Penyebab inflasi yang keempat adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penggolongan berdasarkan asalnya, inflasi terbagi menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Adapun inflasi dalam negeri, misalnya terjadi akibat defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan pokok menjadi mahal. Yang kedua, inflasi dari luar negeri, yaitu terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, yang pertama, jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu barang atau dua barang tertentu, disebut inflasi tertutup atau closed inflation. Yang kedua, apabila kenaikan harga barang terjadi pada semua barang secara umum, disebut inflasi terbuka atau open inflation. Yang ketiga, apabila serangan inflation begitu hebatnya sehingga harga terus berubah-ubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, yang pertama ada inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir ada hiperinflasi atau lebih dari 100% per tahun. Cara mengukur inflasi, yang pertama ada indeks harga konsumen, adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua ada indeks biaya hidup. Yang ketiga ada indeks harga produsen, adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Yang keempat ada indeks harga komoditas. Yang kelima ada indeks harga barang-barang modal. Dan yang terakhir ada deflator PDB, yaitu menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak yang positif dan negatif. Pada dampak positif terdapat produsen, debitur, dan pegawai perusahaan. Bagi produsen yang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya,
Jika harga barang naik pada saat inflasi, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang ini tentu akan meningkatkan penghasilan si produsen. Apalagi kalau barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mana pasti konsumen akan tetap membelinya walaupun harga barangnya naik. Kemudian ada debitur. Bagi orang yang meminjam uang dari bank, inflasi menguntungkan karena dengan adanya inflasi, uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibanding dengan saat meminjam. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan. Gaji mereka mengikuti tingkat laju inflasi. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, perekonomian nasional. Nah, jika inflasi terjadi, maka akan mengganggu perekonomian nasional. Yang pertama, memburuknya distribusi pendapatan. Jika dilihat secara keseluruhan dari sudut pandang negara, inflasi akan menguntungkan bagi mereka yang mempunyai tingkat pendapatan lebih besar daripada laju inflasinya. Tetapi jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami kerugian akibat inflasi. Oleh karena itu, pola pembagian pendapatan di suatu negara menjadi berat sebelah dan tidak merata. Kedua, terganggunya stabilitas ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan saat terjadi inflasi, pasti akan ada kemungkinan bahwa inflasi akan berlangsung secara terus-menerus, yang berarti harga-harga akan terus naik. Oleh karena itu, para konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian besar-besaran sebelum harga naik, yang menyebabkan permintaan meningkat. Kemudian yang kedua, orang yang berpenghasilan tetap. Nah, bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti PNS, pegawai swasta, polisi, dan sebagainya akan berdampak buruk dari inflasi ini. Dengan adanya inflasi, harga-harga barang akan naik, sementara pendapatan yang mereka terima itu tidak ikut naik. Lebih jauh, ini berarti inflasi bisa menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat karena daya belinya yang semakin rendah. Kemudian ada kreditur. Sebaliknya, dampak negatif akan terasa bagi para kreditur atau pemberi pinjaman. Kenapa? Karena dengan adanya inflasi, nilai uang yang mereka terima akan lebih kecil dibandingkan saat dia meminjamkan. Bank sentral. Bank sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Jika inflasi terjadi, yang dilakukan bank sentral ialah melakukan operasi pasar terbuka, mengubah persyaratan cadangan, yang terakhir mengubah tingkat diskonto. Apakah uang itu? Uang bisa didefinisikan sebagai persediaan aset, alat pembayaran digunakan untuk transaksi, dan salah satu jenis kekayaan. Penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpanya, kita terpaksa melakukan barter. Namun, barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan, double coincidence of wants. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang, masing-masing memiliki barang yang lain inginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Fungsi uang. Uang berperan sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversi menjadi sesuatu yang lain seperti barang dan jasa, atau kadang disebut likuiditas uang. Fungsi asli uang ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung, dan yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi-fungsi turunan uang
yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembayaran utang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat uang. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan, yaitu harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, secara umum, yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Yang ketiga, nilainya stabil, yaitu tidak naik turun, supaya orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan, yaitu berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang kelima, mudah dibawa, yaitu harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Yang keenam, tidak mudah rusak. Tujuannya agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang ketujuh, mudah dibagi, yaitu apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Jenis uang. Yang pertama ada jenis uang berdasarkan peredarannya, yang mana dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Dan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang biasa menggunakan cek. Kemudian ada jenis uang menurut bahan pembuatannya. Pertama ada uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Biasanya terbuat dari emas atau perak. Karena kedua logam itu nilainya cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya juga mudah dikenali. Sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Nilai intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang tersebut. Kemudian nilai nominal yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut. Kemudian ada nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau disebut dengan daya beli uang. Misalnya uang Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Kemudian ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Uang kertas adalah uang yang berbentuk lembaran dan terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Kemudian ada jenis uang menurut nilainya. Yang pertama ada uang penuh atau disebut dengan full-bodied money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan emas yang dikandungnya. Kemudian ada uang tanda atau token money. Apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut, atau bisa juga disebut dengan nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika satu variabel berubah, satu atau lebih yang lain harus juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar yaitu M dikali perputaran uang transaksi itu V yang sama dengan harga P dikali jumlah transaksi T.
V dalam persamaan kuantitas disebut perputaran uang transaksi. Ini menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Persamaan kuantitas sebagai berikut. Uang kali perputaran sama dengan harga kali output. Uang adalah M, perputaran V, harga P, dan output Y. Versi persamaan kuantitas ini disebut perputaran uang pendapatan, yang menyatakan beberapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Sekian dari kami, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.